Perkenalkan, nama saya Maya Alena Novanita Opan, biasa dipanggil Maya, dengan NIM 2423812061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bahan bangunan. Mata kuliah struktur dan sifat kayu. Yang pertama, latar belakang. Kayu merupakan material konstruksi organik yang memiliki peran penting dalam industri bangunan di Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kayu menawarkan keunggulan ekologis dibandingkan material konstruksi lainnya. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik yang unik, mempengaruhi kekuatan, keawetan, dan kegunaannya dalam konstruksi. Pemahaman mendalam tentang struktur dan sifat kayu sangat penting untuk memastikan konstruksi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Berikut keanekaragaman jenis kayu di Kupang. Berbagai jenis kayu yang ditemukan di Pasar Kayu Kota Kupang berasal dari 5 lokasi UD yang berbeda. Yang pertama, UD Mebel Anggur. Yang kedua, UD Cahaya Al-Falah. Yang ketiga, UD Cahaya Randi. Yang keempat, UD Cahaya Bantu. Yang kelima, UD Cahaya Rizki. Di setiap lokasi menyediakan variasi jenis kayu dengan karakteristik dan kualitas yang berbeda untuk kebutuhan konstruksi. Yang berikut, klasifikasi kelas kuat kayu. Klasifikasi terdapat 2 kelas kayu. Yang pertama, kelas kuat tinggi. Jati, Tectona Grandis, dan Meranti Seraya SP memiliki kepadatan tinggi, serat kuat, dan ketahanan terhadap rayap. Ideal untuk struktur utama bangunan seperti balok dan tiang penopang. Yang kedua, kelas kuat sedang dan rendah. Mahoni dan jati putih. Tekstur halus, mudah dikerjakan untuk interior. Kapuk dan kemiri, ringan berpori, cocok untuk konstruksi sementara seperti bagesting. Yang berikut, struktur anatomi dan kegunaan kayu. Jati dan Meranti memiliki serat padat dengan kandungan zat ekstraktif tinggi, ideal untuk balok 10 x 10 cm yang menahan beban berat pada struktur utama bangunan. Yang kedua, mahoni dan jati putih bertekstur halus dan mudah dikerjakan, cocok untuk papan lis dan jalusi 1 x 5 cm. Sedangkan kapuk dan kemiri ringan dan berpori, digunakan untuk konstruksi sementara seperti bagesting. Kayu dan beban konstruksi. Ring 2 x 3 cm atau 3 sampai 4 cm. Digunakan sebagai tumpuan genteng pada rangkap atap. Dimensi kecil ini sesuai untuk menahan beban ringan dari genteng dan tidak memerlukan kekuatan struktural tinggi. Yang kedua yaitu kaso dengan panjang 5 x 7 cm dan balok 6 x 12 atau 10 x 10 cm. Kaso berfungsi sebagai rangka atap penahan beban menengah. Balok dengan dimensi lebih besar digunakan untuk kusen dan tiang struktural yang menahan beban berat bangunan. Analisis pemanfaatan kayu. Pemanfaatan kayu di Kota Kupang dilakukan secara selektif berdasarkan klasifikasi kelas kuat dan kebutuhan konstruksi. Kayu kelas tinggi seperti jati dan meranti digunakan untuk struktur utama bangunan demi menjamin keamanan dan ketahanan jangka panjang. Sementara kayu kelas sedang seperti mahoni dan jati putih lebih banyak dimanfaatkan untuk elemen estetika interior karena teksturnya yang halus dan kemudahan pengerjaan. Sementara itu, variasi dimensi kayu yang tersedia di pasar mencerminkan sistem klasifikasi material berdasarkan beban yang akan ditanggung dalam konstruksi. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu
Keanekaragaman jenis kayu di Kota Kupang sesuai dengan klasifikasi kelas kuat, struktur anatomi kayu, menentukan kegunaan dan ketahanan material dalam konstruksi bangunan. Yang kedua, pemilihan dimensi kayu sangat penting untuk menyesuaikan beban konstruksi. Pemanfaatan kayu secara selektif mendukung keamanan dan efisiensi bangunan.